Bayangkan sebuah siang yang cerah di Dallas, Texas, tanggal 22 November 1963. Ribuan orang berbaris di sepanjang jalan, melambaikan tangan dan berteriak penuh semangat menyambut presiden yang karismatik, John Fitzgerald Kennedy. Ia adalah simbol harapan, masa depan yang baru, dan sosok pemimpin muda yang diyakini mampu membawa Amerika ke arah yang lebih baik. Namun, hanya dalam hitungan detik, sorak-sorai itu berubah menjadi jeritan panik. Suara tembakan menggema di udara, dan dunia menyaksikan salah satu tragedi terbesar abad ke-20. Pembunuhan John F. Kennedy bukan hanya mengakhiri hidup seorang presiden, tetapi juga melahirkan puluhan teori konspirasi yang hingga kini masih terus diperdebatkan. Apakah benar Oswald bertindak sendirian? Atau ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik layar? Inilah kisah penuh misteri yang akan kita telusuri. John F. Kennedy lahir pada tahun 1917 di keluarga Kennedy yang sangat berpengaruh. Sejak muda, ia dikenal cerdas, visioner, namun juga rapuh secara fisik karena berbagai penyakit yang ia derita. Meski demikian, Kennedy berhasil membuktikan dirinya sebagai sosok pemimpin muda yang penuh semangat. Ketika ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35 pada tahun 1960, dunia melihatnya sebagai simbol perubahan. Kennedy menghadapi berbagai tantangan besar, perang dingin dengan Uni Soviet, ancaman nuklir, krisis rudal Kuba, serta pergolakan di dalam negeri terkait hak-hak sipil bagi kaum minoritas. Ia juga berani mengambil sikap yang tidak populer, seperti menentang pengaruh kelompok mafia dan mencoba mengurangi keterlibatan militer Amerika di Vietnam. Semua ini menjadikannya sosok yang dicintai banyak orang, namun sekaligus dibenci oleh banyak pihak yang merasa kepentingannya terancam. Tanggal 22 November 1963 adalah hari yang tak akan pernah dilupakan dalam sejarah Amerika. Kennedy datang ke Dallas dalam rangkaian kampanye politik untuk memperkuat dukungan di negara bagian Texas. Bersama istrinya, Jacqueline Kennedy, ia menaiki mobil limusin terbuka bersama Gubernur Texas John Connally dan istrinya. Ketika iring-iringan mobil memasuki kawasan Dealey Plaza, kerumunan menyambut dengan riuh gembira. Namun pada pukul 12.30 siang, suara tembakan memecah suasana. Peluru pertama melukai Gubernur Connally. Peluru berikutnya mengenai kepala Kennedy. Darah berceceran di kursi mobil. Dan Jacqueline yang syok mencoba menolong suaminya. Mobil segera melaju ke Parkland Hospital, namun nyawa sang presiden tidak tertolong. Kabar kematian Kennedy menyebar begitu cepat, menggetarkan rakyat Amerika dan dunia internasional. Peristiwa ini menjadi liputan televisi terbesar pada masanya, membuat semua orang merasa mereka kehilangan pemimpin dunia. Beberapa jam setelah penembakan, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika yang pernah membelot ke Uni Soviet dan memiliki pandangan politik radikal. Polisi menuduhnya sebagai penembak tunggal yang melepaskan tembakan dari lantai 6 Texas School Book Depository. Namun yang mengejutkan, Oswald sendiri membantah keras keterlibatannya. Ia bahkan berkata, "Saya hanyalah kambing hitam." 2 hari kemudian, sebelum sempat diadili, Oswald ditembak mati oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam. Peristiwa ini disaksikan jutaan orang secara langsung di televisi, menambah dramatis dan misteriusnya kasus ini. Mengapa seorang tersangka utama bisa dibunuh begitu mudah? Apakah Ruby hanya bertindak emosional, atau ia bagian dari skenario besar? Pertanyaan-pertanyaan inilah
yang kemudian menjadi bahan bakar teori konspirasi. Setelah tragedi itu, Presiden baru, Lyndon B. Johnson, membentuk sebuah tim investigasi yang dikenal dengan nama Komisi Warren. Komisi ini menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya konspirasi. Namun, kesimpulan ini justru menimbulkan kecurigaan lebih luas. Banyak saksi mata yang memberikan kesaksian berbeda. Beberapa mengaku mendengar lebih dari 3 tembakan, bahkan dari arah yang berbeda. Selain itu, analisis balistik dan sudut tembakan seringkali dianggap tidak konsisten dengan teori penembak tunggal. Dokumen-dokumen penting pun ada yang hilang atau disegel selama puluhan tahun. Ketidaktransparan inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Sejak saat itu, puluhan teori konspirasi bermunculan dan menjadi bagian dari diskursus publik. Ada teori yang menyebut keterlibatan CIA karena Kennedy dianggap ingin mengurangi kekuatan badan intelijen itu. Ada pula yang menuduh kelompok mafia karena keluarga Kennedy dikenal berusaha menghentikan dominasi mereka di Amerika. Beberapa sejarawan juga menduga bahwa pihak militer tidak senang dengan rencana Kennedy menarik pasukan dari Vietnam. Bahkan ada teori ekstrim yang menuduh wakil presiden Lyndon B. Johnson sendiri terlibat, dengan alasan ia memiliki ambisi besar untuk menjadi presiden. Film dokumenter, buku investigasi, hingga film JFK karya Oliver Stone semakin menguatkan opini publik bahwa pembunuhan ini tidak sesederhana laporan resmi pemerintah. Lebih dari 6 dekade berlalu, misteri pembunuhan Kennedy tetap hidup di benak masyarakat. Pada tahun-tahun belakangan, beberapa dokumen rahasia pemerintah Amerika memang dibuka untuk publik, namun tidak memberikan jawaban yang pasti. Sebagian dokumen masih ditutup dengan alasan keamanan nasional. Hal ini semakin menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Bagi sebagian orang, kasus ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah bisa menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya. Bagi yang lain, kasus ini menjadi simbol betapa rapuhnya demokrasi dihadapkan pada kepentingan politik dan kekuasaan. Pembunuhan Kennedy pun tetap menjadi misteri sejarah yang memikat perhatian generasi demi generasi. Pembunuhan John F. Kennedy bukan hanya tragedi pribadi bagi keluarga Kennedy, tetapi juga luka sejarah bagi bangsa Amerika dan dunia. Ia meninggalkan warisan berupa pertanyaan besar yang mungkin tidak akan pernah benar-benar terjawab. Apakah kebenaran akan terbongkar suatu hari nanti? Atau apakah kasus ini akan selamanya menjadi bagian dari legenda konspirasi terbesar abad ke-20? Yang jelas, Kennedy tetap dikenang sebagai sosok pemimpin muda yang karismatik, penuh visi, dan kematiannya akan terus menjadi bahan diskusi dalam sejarah politik dunia.